Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Andika Ardiansyah, NRT 2021.2238.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai tata cara pendetensian. Sebelum masuk kepada pembahasan, adapun deskripsi singkat yang bisa saya bawakan bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang keimigrasian perlu diatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian yang dikenakan tindakan. Oleh karena itu, perlu ditempatkan dan ditampung pada rumah detensi imigrasi. Adapun dasar hukum terkait dengan pendetensian yang menjadi dasar dalam presentasi kali ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kemudian dalam aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M011L 02.01 tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi, kemudian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F 1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Kemudian berkaitan dengan rumah detensi imigrasi. Berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknik yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administrasi keimigrasian. Seperti yang kita ketahui, tindakan administrasi keimigrasian berdasarkan pasal 75 yaitu pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di beberapa tempat di wilayah Indonesia, kemudian keharusan untuk bertempat tinggal di wilayah tertentu di Indonesia, kemudian pengenaan biaya beban, dan yang terakhir yaitu deportasi dari wilayah Indonesia. Selain itu, rumah detensi imigrasi berkewajiban untuk menampung sementara korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kemudian tupoksi rumah detensi imigrasi. Rumah detensi imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Kemudian berkaitan dengan tugasnya, berkaitan dengan fungsinya, rumah detensi imigrasi mempunyai fungsi yakni pertama melaksanakan tugas penindakan, kedua melaksanakan tugas pengisolasian, dan yang ketiga melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran deportasi. Nah, secara singkat dan secara sederhana, pada pendetensian terdapat 5 hal yang dilakukan di dalam rumah detensi imigrasi. Yang pertama yaitu penerimaan, setelah penerimaan kemudian registrasi, setelah registrasi kemudian perawatan, kemudian penempatan, dan yang terakhir adalah pengamanan. Lebih lanjut dari 5 hal tersebut, dapat saya jelaskan yang pertama penerimaan. Penerimaan calon deteni dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kanwil, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi Keimigrasian, dan atau Kantor Imigrasi dilakukan di rumah detensi imigrasi oleh Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan, atau petugas yang ditunjuk. Kemudian, terhadap penerimaan calon deteni tersebut, Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, atau petugas yang ditunjuk harus memeriksa kelengkapan administrasi yang menyertai
dengan penyerahan calon deteni. Kemudian yang ketiga, dalam hal kelengkapan administrasi bagi calon deteni terpenuhi, Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau petugas yang ditunjuk menyerahkan calon deteni kepada seksi kesehatan atau petugas yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan calon deteni setelah ada rekomendasi medis. Kemudian, deteni yang telah dinyatakan lengkap persyaratan administrasinya dan hasil pemeriksaan kesehatannya dinyatakan baik, ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, atau petugas yang ditunjuk dengan menerbitkan berita acara serah terima. Kemudian setelah penerimaan, dilakukan registrasi. Nah, berdasarkan keputusan pendetensian, petugas registrasi melakukan registrasi dengan tahapan meliputi yang pertama, mengidentifikasi dan memverifikasi identitas diri deteni. Yang kedua, melakukan penggeledahan terhadap badan deteni berikut barang bawaannya. Dalam hal penggeledahan terhadap deteni wanita dilakukan oleh petugas wanita. Kemudian apabila dalam penggeledahan ditemukan barang bawaan berupa alat komunikasi seperti telepon seluler, portable komputer, tablet, uang, dokumen perjalanan, dan barang lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain seperti gunting, pisau, dan sejenisnya, harus diamankan petugas dan kepada deteni diberikan surat tanda penerimaan berdasarkan pertimbangan Kepala Rudenim. Selanjutnya, melakukan input data meliputi registrasi manual dan elektronik. Registrasi manual terdiri atas yang pertama pemberian nomor berkas, kedua pencatatan data pada buku registrasi, kemudian pengambilan foto dan sidik jari, kemudian pencatatan data pada kartu deteni sejumlah 2 rangkap, yang kemudian terakhir penyimpanan dan pengamanan barang bawaan. Kemudian yang kelima, pengambilan data biometrik, foto, dan sidik jari. Kemudian pemindaian dokumen, laporan kejadian atau LK yang terlampir pada berita acara serah terima. Kemudian menginventarisasi barang titipan termasuk dokumen perjalanan yang dimiliki deteni yang terlampir pada berita acara serah terima. Kemudian yang kedelapan, pemeriksaan kesehatan deteni sebelum penempatan dalam ruangan. Kesembilan, penerbitan surat perintah pendetensian untuk penempatan deteni. Dan yang terakhir di dalam tahap registrasi yakni penerbitan surat pemberitahuan kepada perwakilan negara asal deteni dalam rangka pendeportasian atau pemulangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah registrasi, selanjutnya ada perawatan dan Kepala Seksi Perawatan, Kepala Subseksi Perawatan, atau petugas perawatan yang ditunjuk mempersiapkan kebutuhan makan dan minum deteni, peralatan tidur, mandi, dan cuci, serta perlengkapan ibadah. Kepala Seksi Perawatan, Kepala Subseksi Perawatan, atau petugas perawatan yang ditunjuk dapat juga memberikan kebutuhan lain seperti kebutuhan olahraga, rekreasi, atau buku bacaan. Selain itu, dalam tahap ini, para deteni akan diberikan berbagai macam kegiatan-kegiatan di dalam ruang detensi imigrasi, dalam rumah detensi imigrasi, untuk membuat detensi imigrasi tidak sakit, yang kemudian bisa eh, memberi beban kepada para petugas dari rumah detensi imigrasi itu sendiri.
Kemudian selanjutnya adanya setelah perawatan ada penempatan. Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban menerima deteni dari Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan dengan kelengkapan daftar deteni dan dicatatkan dalam buku ekspedisi. Kemudian Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban menugaskan Kepala Seksi Penempatan atau Kepala Subseksi Ketertiban untuk yang pertama menyiapkan tempat atau blok atau ruangan deteni, kedua menempatkan deteni sesuai klasifikasi seperti jenis kelamin, status deteni, agama, keamanan, status atau tidak adanya cacat fisik atau cacat jiwa pada deteni. Ketiga, membuat daftar nama pada tempat atau blok atau ruangan di mana deteni ditempatkan. Dan yang terakhir, Kepala Seksi Penempatan atau Kepala Subseksi Ketertiban menyerahkan daftar deteni, penghuni tempat atau blok atau ruangan kepada Kepala Seksi Keamanan atau Kepala Subseksi Ketertiban dalam rangka pengamanan. Dan yang terakhir dalam rumah detensi imigrasi dilakukan pengamanan. Yang pertama, Kepala Seksi Keamanan atau Kepala Subseksi Keamanan menyiapkan jadwal penjagaan tempat atau blok atau ruangan dan lingkungan kantor dengan sistem bergilir. Kemudian, membentuk regu pengamanan atau penjagaan yang wilayah penjagaannya berganti secara rutin. Yang ketiga, membentuk regu pengawalan yang bertugas melakukan pengawalan terhadap deteni yang keluar dari Rudenim untuk keperluan antara lain deportasi, dipindahkan ke Rudenim lain, berobat, keperluan keperwakilan negaranya, atau dibutuhkan dalam rangka kepentingan pemeriksaan di Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai kebutuhan dan pertimbangan keamanan. Dan yang terakhir dalam pengamanan ini, dalam hal terjadi pelanggaran dan tata tertib dan atau gangguan keamanan yang dilakukan oleh deteni, Kepala Seksi Keamanan atau Kepala Subseksi Keamanan dapat menempatkan deteni di ruang isolasi, yang kemudian akan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, setelah ini kemudian berdasarkan Perdirjenim nomor F strip 1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing diilustrasikan secara sederhana sebagai berikut. Setelah adanya tindakan administrasi keimigrasian di lingkup Dirjenim ataupun di Kanwil Divisi Keimigrasian ataupun di Kepala Kantor Imigrasi, kemudian warga negara asing yang telah ditetapkan tindakan administrasi kemudian keimigrasian, kemudian dibuatkan surat keputusan tindakan keimigrasian yang dikeluarkan oleh Dirjenim, dalam hal ini pada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, atau di Kanwil Divisi Keimigrasian, atau di Kepala Kantor Imigrasi. Setelah itu, adanya serah terima ke rumah detensi imigrasi. Serah terima ini mencakup pemeriksaan dan penggeledahan deteni, pengamanan barang deteni, pencatatan identitas atau register, pencatatan dokumen dan barang deteni, penyimpanan dokumen, kemudian pengambilan sidik jari deteni, foto deteni, kemudian pemeriksaan kesehatan, dan yang terakhir pemberian seragam untuk deteni. Setelah serah terima ke rumah detensi imigrasi, diterbitkan surat perintah pendetensian oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi. Setelah itu, pemberitahuan pendetensian kepada perwakilan negara deteni yang merupakan negara asal para deteni. Setelah itu,
dilakukan pendetensian dan rumah detensi imigrasi akan melakukan usaha atau proses pemulangan atau pendeportasian dari DTNI tersebut. Dan yang terakhir, tugas dari rumah detensi imigrasi adalah pemulangan atau deportasi kepada DTNI yang telah eh, memenuhi syarat untuk dideportasi. Itulah tadi pemaparan dari saya terkait dengan tata cara pendetensian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.